Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman berarti nanti yang nonton kelas ini di hari Senin dan Selasa untuk teman-teman Winsi Samarinda. Jadi hari ini kita mau belajar lagi tapi lewat teman saya. Kebetulan di sini ada Kak Rama. Pakai Kak ya. Ini Kak apa Bapak? Jadi manggilnya apa? Om aja. Jadi Kak Rama ini pemilik dari kafe Kaliko. Kaliko. Terus selain di sini Kak, usahanya ada apa aja? Bisa disebutin nggak? Selain di sini di Jalan Sawo juga ada Namanya kedai kedai rumahan sekarang namanya. ya. Iya. Terus Terus sebelumnya ada pernah jualan makanan Jepang, cuman karena pandemi makanan Jepang kan identik mahal kan. Jadi temporarily close dulu lah sebentar. Iya. selain itu usaha jasanya? Oh ya, ada juga ini apa namanya jasa foto video. Foto video, wedding, iklan, video klip, terus feed Instagram. Kalau yang wedding, Hava Wedding. Kalau yang apa namanya, yang iklan, Hava Film. Nah, Ada lagi Kak? Apa lagi gitu? nggak ada. Jadi banyak. Hava Manajemen mungkin nanti. Atau Hava WO bisa. Iya, Ya. amin, amin. Coming soon. Iya, Ya. nah, jadi dari sini kita lihat bahwa ternyata di umur, jadi seumuran ya sebenarnya saya sama Karama ini. Jadi di umur yang sekarang ternyata banyak sekali usaha yang sudah digelutin sama Kak Rama. Manggilnya kakak, yang bingung. Harusnya bapak sih, tapi gimana ya. Nah itu jadi yang mau kita tanyakan sekarang adalah tentang kemarin kita sudah belajar tentang etika wirausaha. Nah, di sini kita belajar tentang strategi wirausaha yang dilakukan oleh Karama. Nah, untuk strateginya sendiri nih, Kaliko ini kan sebenarnya baru berdiri 2 hari ya. Ini kan kita rekamannya hari Sabtu, hari Jumat kemarin baru buka gitu. Nah, kalau strategi yang dilakukan khusus Kaliko ini sendiri, nah promosinya itu lewat mana? Kami promosinya lewat Instagram, terus Facebook, WA. Nah, terus itu sih ngabar-ngabarin teman, DM, terus nge-WA satu-satu teman-teman. Kalau kita buka kafe di Pramuka, gitu sih. Padahal kan nih di Jalan Pramuka ini kan memang banyak ya usaha-usaha yang sudah ada gitu, usaha makanan, mau kafe, mau ini. Nah, tema yang diambil sama Kaliko ini sendiri temanya apa yang bisa jadi pembeda gitu sama yang lain kira-kira? Ya, betul. Di sini kan kebanyakan kopi. Di samping sini aja ada 3 booth kopi. Jadi strategi kita nggak jual yang barang-barang yang dijual di sebelah. Kayak kopi, kita nggak jual kopi, kita jualnya milky milky. Terus yang seger-seger kayak mojito gitu. Terus ada kayak squash gitu, Yakultan. Jadi kita nggak jual kopi, karena kan kalau kopi kan sudah ada pesaingnya ada 3 di sini. Terus kita jualnya juga makanan berat. Nah, kebetulan di sebelah sebelah kami itu nggak ada makanan beratnya. Ya, jadi kita cover lah kayak jualan mie, terus roti sebenarnya ada juga di sebelah, cuman kita ada lebih banyak variannya gitu, enak milihnya. Sama kita jual dimsum juga, dimsumnya tapi siomay masih, tapi kemudian hari mungkin jual yang dimsum dimsum yang lain juga yang kayak kebanyakan orang. Oke. Nah, jadi kan ini dari jenis makanannya sudah ada bedanya. Tapi kalau dilihat lagi nih sejauh ini kan memang kalau dari interiornya sih memang udah menarik juga ya. Eh, Selama 2 hari ini strategi yang dijalankan itu ini enggak jadi nggak misalnya nih minta bantu promoin ke teman-teman rata-rata udah pada bantu atau malah sudah bantu termasuk support juga misalnya order di sini atau gimana gimana sejauh ini respon dari yang teman-temannya Karama sendiri? Kalau itu ini sih sudah lumayan lah, teman-teman udah hampir
70% yang datang ke sini dari kemarin. Udah order juga, kadang tuh satu orang bisa order sampai 3 atau 4 menu gitu macam-macam. Mm. Oke. Berarti tapi memang kalau dari menunya sendiri sih memang harganya itu memang sudah targetnya memang harganya mahasiswa banget sih. Kalau kalau dari saya yang lihat karena mulai dari berapa tadi 12.000 ya? Nah, mulai dari 12.000 paling mahal 20. Nah, paling mahal 15.000 itu sudah bisa makan di sini. Jadi kan memang sudah targetnya itu emang udah bener gitu mahasiswa. Nah, karena kita belajar tadi strategi wirausaha dan yang strategi wirausaha dijalankan sekarang ini strategi yang anak-anak di Samarinda, maksudnya teman-teman yang menjalankan usaha di Samarinda. Jadi sepertinya nih udah bener nih dari strateginya, terus juga strategi pemasarannya begitu. Itu udah dijalankan gitu. Nah, apa nih? Kalau ngelihat lagi nih Kak, kemarin itu kan emang usahanya banyak ya, ada jasa, ada kuliner dan lain-lain. Nah, kenapa sih masih tertarik untuk menjalankan usaha kuliner ini? Padahal kemarin kan sempat tahu ya ini kan pandemi gitu. Terus apa nih mahasiswa juga nggak terlalu banyak kan. Tapi ini sekarang kayaknya insya Allah bulan depan udah mulai ya, udah mulai balik luring lagi gitu. Nah, kenapa masih tertarik untuk ngambil pasar kuliner ini? Padahal kan masih banyak nih pasar-pasar yang lain kayak tadi kan udah ada di jasa juga gitu. Jadi kenapa kita ngambil sektor kuliner ini, karena semua orang rata-rata kan punya selera masing-masing. Terus apa namanya, kalau namanya manusia itu kan butuh tempat hiburan gitu. Kadang tuh kalau kita nongkrong di sini kelamaan gitu kan, bosan cari tempat lain gitu kan. Kan banyak kan orang-orang Samarinda sih suka gitu, nongkrongnya pindah-pindah. Jadi tuh dengan kita buka di sini itu memberi opsi lah. Jadi orang-orang daerah sini nggak cuman ke Kopi Ria aja, atau enggak ke Pasto aja. Di sebelah ini kan namanya Pasto sama Kopi Ria. Nah, gitu. Jadi gitu sih strateginya supaya memberi varian aja. Kayak gitu. Karena dulu saya pernah ada nonton iklan promo gitu. Jadi dia naruh apa nih namanya? Naruh mesin minuman kayak Coca-Cola cuma satu. Ternyata mereka memasang minuman Coca-Cola itu ada 3, itu bukan maksud apa nih namanya, bukan maksud untuk persaingan dagang gitu. Jadi memberikan opsi ke apa namanya, konsumen, dia mau milih yang mana nih. Kalau cuma satu Coca-Cola kan, misalnya Coca-Cola nih cuma dari satu bar Coca-Cola, jadi dia cuman pilihannya di dalam diri dia mau beli Coca-Cola apa enggak gitu kan. Nah, tapi kalau dia melihat ada Coca-Cola, ada Pocari Sweat, ada Sprite, nah sekarang dia ada pilihannya ada 3 gitu. Jadi dia lewat tuh pilihannya ada 3, pengen Coca-Cola, Pocari Sweat atau Sprite. Nah, jadi gitu. Jadi ibaratnya kafe ini ada 3 berderet di sini tuh ya kayak gitu. Jadi ada pilihan gitu. Nah, gitu sih. Keren keren keren. Karena ini mungkin udah agak jauh nih. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya Kak. Di sini ada beberapa mahasiswa yang nanya. Mungkin bisa dibantu jawab karena memang kadang nih pertanyaan dari mahasiswa itu dari apa nih? Dari masalahnya sendiri. Jadi misalnya nih mahasiswa kan rata-rata ada yang sudah memulai usaha ketika dia masih kuliah gitu. Nah, kadang mereka tuh masih butuh bimbingan gitu. Nah, karena yang saya tanyakan sekarang memang sudah punya pengalaman di bidang usaha, siapa tahu ada bisa bantu gitu kasih jawaban ke mereka. Nah, ini Assalamualaikum, saya Ahmad Akbar Maulana ingin bertanya, bagaimana caranya menghadapi masalah dalam beretika bisnis? Contohnya, di dekat rumah saya itu ada kafe, tiap malam selalu putar musik yang volumenya tinggi, sehingga warga sekitar itu merasa terganggu dengan adanya musik tersebut. Tapi ada keuntungannya juga gitu. Jadi di kafe itu semakin banyak jumlah pembelinya. Apa nih? Jadi kafe itu banyak pembelinya gitu. Jadi tempatnya rame gitu kan. Mungkin tempatnya dulu sepi karena ada pembelinya kan jadi rame gitu, nggak rawan lagi gitu kan. Nah, menurut Karama gimana sih caranya menanggapi permasalahan tersebut? Nah, untuk musik. Ya, kalau musik tuh gini sih cara menanggapinya, ini merasa terganggu ya? Enggak.
yang mahasiswanya dengar suara itu? Enggak. Warga sekitar yang terganggu. Oh ya, baik. Jadi kalau warga sekitar yang terganggu itu langkah yang kita lakukan misalnya pengen negur tapi nggak enak gitu kan, negur kafe. Gini aja, kita datang ke RT ngomong baik-baik, perlu adakah pertemuan antara warga dan pemilik kafe atau enggak diwakilkan sama RT setempat untuk menyampaikan pesan-pesan itu, misalnya tolong volumenya kalau lagi live musik dikecilin gitu kan. Terus jam-jam berapa aja boleh boleh live musik gitu kan. Jangan kita tiba-tiba langsung nggak boleh live di sini kan, nggak enak juga, kasihan kan orang namanya usaha kan. Jadi ya kayak gitu langkahnya, kita datang ke RT, nanti biar kita sampaikan aja apa yang menjadi apa yang membuat kita keganggu, misalnya suaranya terlalu nyaring, nanti sampaikan aja ke RT. Terus kemudian nanti kalau perlu ada pertemuan antara warga sekitar dan pemilik kafe, nanti biasanya RT yang rundingkan. Kalau di dekat tempat saya yang di Sawos itu pernah sih kayak gitu, jadi ada pertemuan antar RT gitu, antar warga. Jadi warganya ketemu sama pemilik kafe, jadi sama-sama enak gitu. Nah, nanti pengusahanya jadi tahu warganya terganggu, merasa terganggu, terus boleh mainnya jam berapa sampai jam berapa, volume segini mengganggu apa enggak gitu. Iya, iya. Sebenarnya warga itu gimana ya? Kayak misalnya tempat parkir juga kan kadang masalah kan. Nah, sebenarnya kalau kita kasih tahu ke orang pemilik rumah itu pasti pasti rata-rata orangnya mengizinkan gitu. Karena kita kan ngomong gitu kan. Yang bikin kesel, yang dongkol itu kadang kita nggak dikasih tahu. Misalnya ada kafe terus tiba-tiba tamunya datang aja parkir di situ, nggak misi dulu lah misalnya. Maksudnya kita izin gitu, Mas, nanti kalau misalnya area depan kosong boleh nggak kita parkir gitu, harusnya kan gitu ngomong. Kadang kan kalau orang kan nggak enakan gitu, tahu-tahu nanti tamunya parkir ya di depan. Nah, sama juga kalau musik, baiknya kalau ada musik itu kita izin dulu ke RT, ada masalah nggak, gangguan nggak gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Aldi Dwiansyah. Bu, ingin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis jika kita berkompetisi dalam berbisnis dengan pesaing yang lain dengan cara baik dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Nah, gini, berarti kalau misalnya nih ketika nanti ke depannya Kaliko itu ternyata punya pesaing gitu dengan menu yang sama, jenis yang sama. Nah, apa sih kira-kira strategi atau misalnya etika bisnis seperti apa yang mau dijalankan atau yang bahkan sudah pernah dijalankan nih kemarin-kemarin, karena kan ada kemarin sempat ada usaha resto Jepang gitu dan yang lain gitu, kira-kira gimana? Jadi kalau misalnya kayak ada saingan, misalnya di sebelah nih buka lagi menunya sama, yamin sama roti juga, nggak apa-apa sih, kami nggak apa-apa, nggak masalah juga. Walaupun ada, kita tetap, karena kita udah dari awal di sini udah saling kenal sama pemilik toko sebelah, kedai sebelah gitu. Jadi bahkan Kopiria nawarin boleh nggak nanti menu kami, menu Kaliko masuk di sebelah dan menu Kopiria masuk di sini, kita welcome aja. Jadi gitu. Kita juga kalau misalnya aku pengen kopi nih, belinya di sebelah. Karena di sini nggak ngejual kopi, kayak gitu sih. Nggak ada masalah kalau ada pesaing. Berarti itu. Nah, jadi sudah dijawab tadi dua pertanyaan aja dulu. Nah, terus hari ini karena saya berbahagia, waduh, saya lagi happy. Jadi ada pertanyaan nih yang mau dikasih dari Kak Rama untuk teman-teman di sini tentang wirausaha. Terserah deh, Kak Rama mau nanya apa, hadiahnya nanti minuman dari Kaliko 2 orang. Satu dari kelas KPI, satu dari kelas BKI. Karena murah nih, jadi enak kita beliin. Modus banget. jadi nanti bisa diambil di sini langsung, bisa kenalan sama kakaknya. Terus kalau memang ada pertanyaan langsung, tanyain aja langsung ke sini, nggak apa-apa ya Kak ya. Itu, silakan. Apa yang mau
Pertanyaannya mau nanya apa nih? Nanti jawabannya kasih tahu ke saya. Oh, untuk ini, untuk Iya, quiz. Coba kalian apa ya namanya? Bikin gimana strategi kalau misalnya kalian mau bikin wirausaha nih, usaha apa gitu. Satu aja. Misalnya gak usah jauh-jauh dah, kuliner juga lah. Strategi apa yang kalian mau lakuin, step-stepnya apa aja gitu. Nah, ibaratnya kalian nih pengen buka kafe nih, strateginya gimana? Punya usaha juga ya. Boleh boleh kayak gitu. Step apa yang dia sampaikan, Iya. nanti kira-kira yang masuk jawabannya ngena, nanti saya kasih tahu. Iya. Langsung diumumin ya, langsung dapat Oke. minuman gratis ya. Sip. Oke, gitu. Jadi begitu teman-teman, silahkan dijawab, tapi jawabnya jangan di YouTube ya, jawabnya di komentar Google Classroom biar saya enak bukanya gitu. Kalau gitu saya akhiri dulu, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita ketemunya tatap muka karena udah capek kita online ya gitu. Kalau gitu saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.